Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu bagi kita semua saudara senusantara. Lusuhan kali ini kita akan mendatangi sebuah kampung yang mana di situ ada tradisi cukup unik, yang mana tradisi itu bebas kelon sama bojonya. Memang sih tradisi seperti itu sudah umum dan sangatlah wajar di kalangan masyarakat kita. Namun ada hal yang tak wajar, yaitu mereka kalau malam saat melakukan ritual podo penake podo adus kringete itu bareng jenazah ataupun mayat. Entah apa yang merasuki di pikiran mereka sehingga mereka tidak takut saat ho hihe bareng bojonya di samping mayat-mayat. Ini menjadikan kampung mereka merupakan kampung terangker di Indonesia karena mereka melakukan ritual bercocok tanam di dekat mayat-mayat selama puluhan tahun. Bahkan tak hanya aktivitas melakukan ritual meluma mengkurup saja, namun aktivitas-aktivitas yang lainnya seperti mandi, mencuci maupun memasak, bahkan bekerja juga di area para mayat-mayat yang sudah tergeletak tak bernyawa. Adakah para penonton video ini yang bernyali untuk tinggal tidur bersama jenazah-jenazah atau mayat-mayat yang sudah pindah alam tersebut? Kami yakin sebelum tidur pasti bulu kuduk kalian ataupun bulu jembut kalian berdiri dan akhirnya kalian kabur tak berani tidur bareng sama mayat-mayat yang sudah tergeletak. Tentu saja nyali kalian dan mental kalian kalah sama 1.500 jiwa penduduk kampung tersebut yang memiliki tradisi bebas kelon sama bojonya sendiri bareng mayat-mayat yang sudah tergeletak. Bahkan wanita-wanita di kampung tersebut saat melahirkan anak-anak mereka juga tak mengalami sawanan, padahal mereka momong anaknya juga dekat dengan mayat-mayat yang tergeletak. Entah mengapa ya para penduduk kampung angker tersebut harus rela setiap hari beraktivitas bareng mayat-mayat yang tergeletak tersebut. Mungkinkah mereka tidak memiliki lahan yang layak untuk dijadikan tempat tinggal? Tapi harap dimaklumi ya, tanah yang ada di wilayah kota memang harganya sangat selangit sehingga para penduduk kampung tak mampu membeli lahan, sehingga mereka mendirikan bangunan semi permanen dan permanen di atas kuburan dan menjadi sebuah kampung angker. Kota ini memang salah satunya memiliki kawasan kampung angker atau kampung di tengah kuburan selama puluhan tahun. Jadi mungkin ada pula kampung-kampung yang lainnya yang berada di tengah kuburan, namun di kota ini juga ada.
Bagi kalian para penonton video ini yang tidak memiliki lahan, alangkah baiknya kalian mencoba menjadi salah satu bagian penduduk Kampung Angker yang tinggal di tengah kuburan. Namun ada syarat-syarat khusus jika kalian ingin menjadi bagian dari penduduk kampung yang angker itu. Nanti kami akan mempertanyakan sama penduduk yang sudah lama tinggal di kampung angker tersebut. Meski terbilang kampung angker, namun lokasinya sangatlah dekat dengan pusat keramaian ataupun pusat wisata keluarga. Jadi walaupun malam tetap selalu ramai meski di dalam kuburan. Mbak badhe tanglet. Ngene griya-griya sing ten lebete makam Cina iku sebelah pundi? Niki mlebet. Nggih. Jejer-jejer makam enten. Nggih. Sebelah mriko nggih. Oh. Sing gang niki kan enten gapura. Nggih. Sampean belok nganan. Nggih. Niku enten griya cilik-cilik. Lek niku pinggir rembong. Niku radi mlebet nih. Nggih. Pun matur suwun. Nah, setelah kita tanya-tanya salah satu warga tentang lokasi keberadaan kampung tersebut, akhirnya kami melanjutkan perjalanan menuju Kampung Angker. Dan tampak di hadapan kita sudah memasuki kawasan Kampung Angker, yang mana di depan juga tampak ada banyak kuburan. Melalui gang-gang sempit ini kita sudah memasuki kawasan Kampung Angker tanpa kita sadari ya. Jadi memang betul-betul kampung ini berada di tengah kuburan Tionghoa maupun kuburan umat Islam. Selanjutnya kita akan mengelilingi Kampung Angker untuk membuktikan apa betul Kampung Angker ini penduduknya kalau malam selalu tidur bareng jenazah ataupun mayat-mayat yang tergeletak. Dan tampak ini ada sebuah batu nisan dari makam Bongpai ya, yang sudah dipagari masyarakat, mungkin untuk dijadikan kandang ayam. Apakah ini yang dimaksud dengan makam di sela-sela pemukiman atau pemukiman di sela-sela makam? Mungkin kalian bisa menjawab. Monggo tulis di bawah komentar video ini. Dan tampak ini ada sebuah makam dengan nisan salib. Penduduk Kampung Angker ini bila membuka pintu untuk pergi kemana-mana selalu berhadapan langsung dengan makam-makam yang ada di sekitaran sini. Wah, bikin bulu kuduk serta bulu jembut berdiri. Ternyata makam-makam yang ada di sekitaran sini banyak yang beralih fungsi ya, mulai dari menjadi musola, menjadi pemukiman, menjadi kandang ayam, kandang bebek, tempat jemuran, tempat membakar sampah, ataupun yang lainnya. Makam-makam ini banyak yang terbengkalai, ada pula yang masih diziarahi oleh para ahli waris atau anak cucu dari yang dikuburkan di tempat ini.
Tak hanya orang-orang Tionghoa saja yang dimakamkan di area sini, namun makam orang bumi juga ada tepat di sisi barat makam ini, dan ada pula makam orang-orang Belanda zaman dahulu. Area makam-makam Tionghoa maupun makam-makam Belanda dan pribumi ini menempati luas lahan sekitar kurang lebih 10 hektar. Jadi mulai dari ujung barat hingga ujung timur melewati jalan bypass. Komplek pemakaman ini memang sudah ada sejak lama atau sejak peninggalan Belanda, yang mana dulu di area kawasan kota ini banyak sekali pendirian bangunan-bangunan perusahaan pabrik gula yang berada di sekitaran Kali Brantas, sehingga orang-orang Eropa maupun orang-orang Tionghoa berbondong-bondong dari ibu kota datang ke sini. Akibat perpindahan penduduk dari kota besar menuju kota kecil ini, akhirnya ada sesuatu kesempatan yang mana ada pengusaha yang menjadikan lahan bisnis kuburan bagi bangsa-bangsa Eropa maupun bangsa Tionghoa yang sudah tinggal dan menetap di kota kecil ini. Bila mereka sudah tua dan meninggal, maka dikubur di tempat ini. Bisnis kuburan seperti ini memanglah bisnis properti, berbeda dengan bisnis kuburan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Bal Alawi ya, yang mana mereka ingin mendapatkan cuan setiap hari melalui orang-orang yang berziarah kubur dengan menjual nasab-nasabnya. Serupa namun tak sama cara pengelolaan bisnis yang dilakukan oleh mereka antara bisnis properti sama bisnis jualan ayat dan mayat. Namun tak hanya bisnis kuburan seperti itu saja, namun ada pula bisnis yang lain yang mana dijadikan hotel seket pitu, lemek suket, bantalan watu, yang mana di tempat-tempat daerah lain ya, namun bukan di daerah ini, yang menjadikan lahan kuburan menjadi hotel seket pitu, lemek suket, bantalan watu. Ayo coba sebutkan tempat-tempat kuburan seperti ini yang dijadikan hotel seket pitu atau losmen, papanggone los, lemean kertas semen. Ayo sebutkan lokasi mana saja. Istilah hotel seket pitu maupun istilah losmen itu khusus orang-orang yang tahu saja. Namun bagi yang tidak tahu, ya mending kalian tidak tahu daripada kalian tahu. Selanjutnya kita berkeliling di bagian sisi selatan, yang mana di daerah sini banyak dijumpai makam-makam yang terbengkalai. Bahkan daerah sini makam-makam pun dijadikan pondasi rumah-rumah, dan di daerah sinilah yang paling banyak rumah-rumah yang sudah terlihat bagus ya. Bahkan ada pula yang memiliki mobil. Di sebelah selatan ini memang banyak sekali makam-makam yang sudah dibongkar sama ahli warisnya untuk dipindah ke tempat makam yang lainnya. Maka tak heran di tempat ini bekas makam pun banyak yang kosong seperti rata ya.
Bahkan di daerah sini dipagari dan ditanami pohon pisang sama penduduk kampung angker ini yang tampak seperti di hadapan kita ini. Menurut informasi yang kami peroleh dari penduduk kampung angker ini, mereka sudah tinggal kurang lebih sejak tahun 2000-an, yang mana kalau dihitung hampir 25 tahun mereka tinggal di kampung ini dan rela setiap harinya tidur bareng sama jenazah-jenazah ataupun mayat-mayat yang tergeletak di dalam kubur. Bahkan banyak para penduduk kampung angker ini tak menyadari saat mereka melakukan ritual podo penake sama suami maupun istrinya di atas jenazah ataupun mayat-mayat yang terkubur di dalam tanah. Bikin merinding ya. Namun karena keenakan dan terasa geli-geli, akhirnya mereka meneruskan ritual podo penake. Akibat ritual bebas kelon sama bojonya sendiri, akhirnya terbentuk 2 hingga 3 generasi yang menempati kawasan kampung angker ini. Sehingga untuk perizinan tanah di kampung ini ada pula yang sudah bersertifikat hak milik pribadi, namun ada pula yang bersertifikat hak milik usaha atau hak guna usaha. Selanjutnya kita akan berkeliling lagi, yang mana kuburan-kuburan ini nih tak hanya beralih fungsi menjadi pemukiman saja, namun ada pula yang berfungsi menjadi bangunan-bangunan komersil yang lainnya. Tampak ada mama-mama atau ibu-ibu yang mana beliau kalau melayani sang suami selalu bareng dengan jenazah-jenazah atau mayat-mayat yang dikubur di kawasan tempat ini. Sehingga penduduk kampung tersebut sudah terbiasa dengan hal-hal seperti itu yang dilakukan di samping jenazah-jenazah. Dan di hadapan kita ini ada batu nisan yang cukup bagus. Mungkin kalian-kalian yang bisa membaca aksara seperti ini, silakan tulis komentar video ini ya. Selanjutnya tak jauh dari makam Tionghoa ini yang sudah beralih fungsi menjadi lahan komersil, yakni di depan kita ini yang berubah menjadi tower-tower BTS yang cukup tinggi. Memang sih di daerah sini, bagian sini banyak sekali bangunan-bangunan rumah yang berdiri di atas kuburan, meski tanpa merusak atau membongkar kuburan tersebut. Bahkan di samping BTS ini ada lahan kosong yang ditanami pohon pisang. Namun di balik pohon pisang itu ada makam orang-orang Tionghoa. Bahkan kalian kalau bawa kendaraan roda 4 pasti terhalang oleh makam seperti ini yang membentang di tengah jalan. Namun sebenarnya memang hal yang wajar karena lokasi ini umumnya banyak
makam-makam. Selanjutnya kita akan mendatangi area makam yang masih diziarahi atau sering didatangi ahli waris ataupun anak cucu yang dimakamkan di tempat ini, yang mana di bulan-bulan tertentu mereka datang, bahkan masyarakat sekitar sini ikut membantu membersihkan rumput-rumput yang ada di area makam yang akan diziarahi ini, dan tentunya jasa-jasa mereka diberi imbalan sama ahli waris makam yang ada di sini. Untuk membersihkan satu makam saja membutuhkan 10 orang, dan biasanya para ahli waris atau orang yang ziarah ke sini memberikan Rp50.000 kepada salah satu yang membersihkan area makam yang akan diziarahi, dan biasanya dibagi 10 orang, jadi masing-masing satu orang mendapatkan Rp5.000. Secara kasat mata, makam-makam yang masih bagus dan terlihat bersih itu masih ada ahli waris atau anak cucu dari yang dikubur, sedangkan yang sudah jelek dan kusam berarti sudah tak terawat dan tak diurus lagi. Tadi kita sudah melihat 2 blok tempat pemukiman penduduk yang berada di atas kuburan. Selanjutnya kita melihat 3 blok yang ada di hadapan kita, yang mana di situ ada keunikan yang lainnya. Bahkan di area makam ini tak hanya pemukiman saja, namun pusat pendidikan sekelas sekolah dasar juga ada, namun letaknya di sebelah sisi timur yang tadi kita lewati ya. Selanjutnya kita akan mendatangi sebuah rumah yang mana awalnya kami mengira itu hiasan atau ornamen dari rumah penduduk kampung angker ini. Namun nyatanya saat kami amati, ternyata itu adalah sebuah makam juga. Di sebelah blok sini memang banyak sekali rumah-rumah penduduk kampung yang pintunya selalu terbuka, berbeda dari blok-blok yang lainnya yang malah banyak yang menutup pintunya, bahkan sudah diberi pagar besi. Nah, tampak di teras rumah penduduk kampung ini yang ada hiasan salib ini, awalnya kami kira hiasan dari penghuni rumah yang ada di depan kita ini. Namun bila kita amati, ternyata ini adalah sebuah makam yang dijadikan pondasi teras rumah. Selanjutnya kita nantinya akan bertanya-tanya sama penduduk kampung angker ini, apakah mereka tidak takut dimimpiin atau didatangi roh-roh penghuni makam yang dikubur di tempat ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanya-tanya langsung sama penduduk kampung yang berada tak jauh dari kita ini. Kula nuwun. Bu, badhe tanglet. Mriki niku napa kelurahan pundi, Bu? Mriki Balongrawe. Berarti leres sing niki daerah pemukiman ten kuburan niku nggih. Nggih,
bong Bung Cino. Oh. Nah sing ngene kuburane London ning sebelah pundi? Mboten sunat, Mas. Cinten, kata-kata cinten. Oh. Londo mboten enten. Cinten. Apa nih? Kuburan bong. Bong Cino. nggih. Kuwata mriku sebelah mriku. Mriku berarti nggih enten griyane nggih. Mboten enten bong, Mas. Nek sing Iya nggih mriki kenceng niku. mek mriki tok nggih. Sebelah mriku niku bong. Lah jenengan mboten wedi, Bu. Lah napa ajre kula melek ngatos dalu-dalu ya kok kula nambah suwengi-suwengi. Kan enggak ada voucher. Nunggu voucher. Dados melek ya kok kula niku dalu. Nggih. Niku suwengi-suwengi. Bek enten Niku lak nggih bong niku. pundi? Oh sing ketutupan iki, Bong. Nggih bong niku nggih bong. Oh nggih, Pak. Tutupan iki. Lho nggih. Niku nggih bong. Nggih. Niki lho niki. Nggih, pun semerap niku wau. Unik ya. Kata bonge. Jenengan pun dangu, Bu. Bong dangu Mas mriki. Pun ket kapan, Bu? Nggih enten nek 20 kali. Oh, nggih. Kula Kok kontrak tanah tok. niki ngontrak? Nggih, tanah. Oh. Griya piyambak. Damel usaha tok mawon nggih mriki. Nggih, usaha rosokan. Nggih. Kula nuwun, Pak. Nggih. Nggih, niki leres nggih, Balung Rawe nggih. Nggih, Balung Rawe. Niku nek kula tingali daerah mriki griya-griya ten area makam niku nggih. Nggih. Benar ya makam. Makam napa? Bung Pai. Nggih. Bung Cino nggih. Napa mboten wedi ngoten niku, Pak? Pun biasa, Mas. Bek enten napa vampir nek film biyen niku Mandarin niku. Mboten wonten. Lah nggih. Nggih. Tapi pun dangu nggih. Kula pun sekitar tahun 2000 mangan mriki. 2000. Tapi niki sejarahnya nih. Napa? Sejarahnya enten kampung ten lebete kuburan niku. Soalnya mboten gadah tanah, Mas. Oh. Akhirnya Tapi kali niki pihak pihak yayasan. yayasan. Niki pun pihak yayasan sing mriki sampun sertifikat. Oh. Nggih. Tapi niki sien terus sing anu nggih. Napa anune yayasan Belanda nggih zaman biyen nggih. Sing Belanda enten ki Mbak. Enten ki Mbak sebelah pundi? Sing sebelah mriku. Oh. So sing enten gapura ijo niku. Oh, nggih nggih nggih. Nggih. Ten mriku. Berarti mriku nggene makame Belanda nggih. Belanda. Sing Sing mriki Cina. Cino nggih. Prin sampai wetan gini Sekar pas nggih, sekar putih niku nggih. tapi mriki pun kathah sing dianu Dibongkar. nggih bongkar pindah. Ngoten niku nek pas dibongkar niku mboten enten napa? Peti matine Wonten. jasate. Wonten Terus dipindah. dipindah langsung biasanya Dipindah kali sing pihak ahli waris. ahli waris, nggih. Berarti tasih enten nggih ahli warisnya nggih. tasih bagian sing mindah-mindah ngoten. Biasanya dipindah enten sing dipindah ten Trawulan, Nggih. Gunung Gangsir. Kata-kata yang ngoten. Berarti Sing mampu, Mas. oh nggih nek sing mboten mampu nggih dibarno nggih. Nggih. Tapi mboten nate enten sing nyekar ngoten niku. Pun niki ngajeng niki bangun niki tesih enten tapi jarang-jarang. Niki blas tiga niki. Oh sing tasih sae-sae niku nggih tasih diziarahi nggih. Tapi niki mboten utang. Kalau mulai manggan mriki pun mboten di anu blas. Ahli waris pun telas. Napa? Ahli waris pun mboten. Ahli waris. Kan niki tesih enten sedaya niki. Sing tengah-tengah. Oh Sekas doyan niku. sing ndek sing makam sing tasih sae-sae sing anuan disekat tasih aktif, disekat. Sing mboten nggih mboten disekat blas. jenengan mriki rayate bapak niki. Nggih. Oh, tahun pinten mriki? Tahun gitu 2000. Oh, tahun 2000. Umur 12 ulang mriki. Sampai saat ini umur 27. Mboten gak ada pengalaman mistis, Bu. Pengalaman apa ndak ada. Biasa nggih. Biasa. Asline pundi? Asline nggih Kediri, bapak kan mriki, Oh. asline mriki. Jadi asal bagian mriki. Nggih. Nah, karena berhubung hujan dan Jadi pengen penasaran sih. Ini kemarin
sudah ada 3 tahun yang lalu sempat viral, baru kali ini bisa datang ke sini. Mriki pun sertifikat nggih. Ampun. Lah sing pernah kula nate maca berita sing apa masyarakat di sertifikat nggih mriki nggih. Bukannya ini sebelah sana, Mas. Pundi? Sebelah sana. Tas enten. Ini Al-Azhar. Al-Azhar, Jalan Al-Azhar situ. Itu kan masih belum ada sertifikatnya. Oh, berarti sing mriki Oh, sampun. dari dulu udah ada. Lah sing di sertifikat sebelah mriko. Tapi enten makame mriko. Udah nggak ada, cuma ada dikit-dikit. Jarang-jarang. Oh. Sudah ada pemukiman. Iki sami koyo ngenten iki. Tapi bermasalah, kamu nggak bisa sertifikat, nggak bisa. Berarti tumut yayasan apa pun lepas yayasan. Asli ini itu sih yayasan asli. Hukum butuh tanah nih gua, Nggih. tempat tinggal. Jadi ini. Jadi kono kan itu, kayak belum resmi loh. Nggih. Gak iso dibantu karo sapa ya angel. Cuman bisa menempati tapi nggak bisa menjual. Oh, nggih. Istilahnya kalau sertifikat kan bisa Nggih. Nggih. Kalau yang sana kan nggak bisa hak milik. Cuma hak guna bangunan nih nggih. Nah, untuk ditempati ya. Nggih. Nipun Bu, matur suwun. Nggih, monggo. Nah, kula keliling riyen Bu. Enggak, mau pun ada kriyo. Nggih. Serius saya